Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Master Golden. Nih saya baru pulang bolang, udah ada kardus paketan. Kali ini konten kita itu unboxing ya, dalam bahasa Indonesia unboxing tulisannya guys. Unboxing apa? Mari kita buka bersama-sama biar sampean itu nggak penasaran. Saya juga yang beli juga nggak penasaran, karena menanti barang yang dibeli dari online itu saya sering rasakan sendiri ya, rasanya itu gimana ya guys, rasanya itu kemronyos. Jadi pengen cepet-cepet hari berlalu dan paketan dapat datang, tapi berhubung saya diselingin bolang jadi kayak nggak ingat ya, kayak nggak ingat ternyata udah datang. Alhamdulillah sekali. Sebelum itu, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya harap Anda baik-baik saja dan saya doakan selalu agar selalu dilimpahkan rezeki sahabat MG semua di seluruh Nusantara. Iya, semoga alat ini sesuai dengan ekspektasi, keinginan, dan harapan, dan sesuai dengan spek ya. Karena setiap alat yang dibeli itu, apalagi alat yang dari luar negeri langsung ya, itu gimana? Jadi kita ibarat beli itu beli iklan. Nah, kadang beli alat kayak gini atau alat apapun yang dari luar negeri itu kadang beli iklan. Jadi tidak sesuai dengan ekspektasi itu sering guys. Maka dari itu memang benar-benar harus cepat-cepat dibuka dan dibuktikan. Tapi apabila tidak sesuai dengan ekspektasi, Anda harus siap-siap juga, karena beli alat dari luar negeri itu nggak ada yang murah kecuali di sana langsung. Ya seperti itu. Jadi yang nonton ini belum subscribe dulu guys, jangan lupa madang dan utamakan sarapan wuju bersama channel saya Master Golden. Tapi gini guys, Anda harus siap-siap hilang uang, itu kuncinya. Karena walaupun di sana harganya murah, itu masuk sampai Indonesia itu bisa 2 kali lipat. Katakanlah metal detektor di sana itu harganya paling berapa ya, antara 6,5 juta, antara $400 itu berapa, $450 itu $300 itu sekitar 5 juta. Sampai sini bisa harganya 9 juta atau bahkan lebih seperti itu. Karena apa? Proses pengirimannya, shipping, dan proses apalagi bea cukai, terutama Indonesia itu yang bermasalah, yang sering agak lemot itu di bea cukai guys. Karena bea cukai itu untuk barang tertentu, apalagi barang elektronik, itu mempunyai pajak yang tinggi guys. Woyo, itulah sudah menjadi tradisi ya. Jadi ya mau nggak mau itu harus kita ngikuti lah, daripada barang kita nggak sampai seperti itu. Ini barang didatangkan langsung dari Turki ya, dimana untuk saat ini kita langsung review. Saya sendiri belum tahu kayak apa bentuknya, cuma lihat di iklan. Langsung didatangkan dari Turki ya, yang notabene saat ini Turki itu menjadi negara yang paling pesat perkembangan teknologinya. Ayo nang turun, jangan di meja. Oke, lenggah sana. Paling pesat perkembangan teknologinya. Karena apa? Turki itu selalu bekerja sama dari dulu itu ya dengan Jerman guys. Jadi yang saya rasakan itu barang-barang dari Turki itu harganya lebih murah, tapi dengan kualitas seperti harga-harga yang bahkan bisa 2 kali lipat dari harga ini guys. Itu udah pernah terbukti. Seperti halnya metal detektor saya, Nokta Makro Simplex Plus, itu yang saya pakai. Karena dia ketika bolang itu gimana ya, wow, ini sebuah koper guys. Woyo ya, ini bener-bener live ya guys. Ini baru pulang bolang masih ngos-ngosan, karena simplexnya itu minta ditemenin katanya. Wah, berat toson itu bilangnya kayak gitu. Saya suruh deteksi lahan-lahan yang wedan. Karena apa? Di Kebumen itu mineral tanahnya wedan tenan. Mineral tanahnya itu mantap sekali, nggak kaleng-kaleng. Jadi mineral tanahnya itu mineralnya tinggi banget, apalagi semua
hampir batu anti kebumen itu mengandung besi. Jadi minta ditemenin lah, minta ditemenin biar nyarinya nggak terlalu empot-empotan cara jauhnya. Oke, kita akan langsung aja lah ya. Ini kita gigit pakai kok gigit pakai mulut. Iya. Wih, mereknya kelihatan. Conrad. Oh, cucu. Tapi saya nggak mau menyanjung-nyanjung alat ini karena saya belum terbukti, kecuali hanya iklan ya. Kalau iklan ya, semua iklan itu pasti menunjukkan yang terbaik. Tidak ada iklan menunjukkan kebusukan. Nah, ini lihat, Conrad long ring locator. Ini tidak beda halnya dengan semacam apa ya, LRL itu di Indonesia ada yang namanya Ionica, tapi ini lebih masuk ke rangkaian elektronik. Dan sampai saat ini banyak yang pro dan kontra menggunakan Ionica. Iya, Ionica itu semacam kayak alat-alat tradisional ya, udah zaman dulu, dengan menggunakan logam dan dia menunjuk apa yang kita inginkan. Nah, karena apa? Memang sesuai nalar, sesuai logika itu belum masuk. Tapi untuk beberapa orang yang telah menggunakan dan berhasil itu, mereka itu bisa menemukan deposit emas, bahkan dari emas tambang, emas pasir, emas harta karun. Itu nyata. Jadi mau gimana lagi? Mau yang nggak percaya, mau yang percaya, nyatanya ada yang berhasil, dan nggak cuma satu, banyak yang berhasil, bahkan dari luar negeri menggunakan alat-alat seperti ini. Bahkan untuk sekelas gertitan 1000 itu produk buatan Jerman ya, dimana dia harganya antara 250 sampai 300 juta untuk jenis metal detektornya. Itu menggunakan sistem LRL dan banyak sistem pengembangan lainnya. Ini termasuk sistem LRL. Kita buka. Wow, boxnya keren sekali guys. Apa sesuai dengan harga nggak tahu, yang jelas boxnya mantap. Ini swear demi Allah, ini belum buka sama sekali dan saya belum tahu fungsi-fungsinya. Mungkin setelah ini saya hanya akan mereview bentuknya aja, nggak mungkin ngeter-ngeter, takut salah ya, karena suatu kesalahan itu bisa menjadi fatal. Dan alat ini langsung didatangkan dari Turki guys. Turki. Iya, Turki adalah negara yang saat ini sedang gencar-gencarnya mengembangkan semua teknologi dari semua lini, yaitu teknologi perang, militer, teknologi semua, termasuk teknologi metal detektor. Ya, nggak jarang metal detektor dari Turki itu memang benar-benar banyak sekali dan mampu bersaing dengan metal detektor yang pabrikan sudah lama. Nah, ini sekilas ini merupakan untuk ground. Ini sedikit saya tahu, ini untuk ground ya. Ini fungsinya, kalau di iklannya ini ditancapkan ke tanah. Fungsi ini untuk memancarkan sinyal, di mana area yang akan dipancarkan sinyal ini akan memantulkan kembali frekuensinya dan akan disaring kembali. Contoh ya, ini saya hanya membaca teorinya ya, saya belum membuktikan nanti di lapangan berhasil atau tidak, saya nggak tahu. Semuanya nggak berhasil, tolong jangan diwirangin ya guys. Kasihan beli mahal-mahal, nyelengi udah dari tahun lalu saya pengen beli kayak gini, bener serius. Dan ini saya ingin membuktikan, karena saya itu golongan yang tidak percaya dengan RLR. Nah, tapi saya ingin membuktikan dan saya ingin percaya. Nah, jadi saya ingin membuktikan dan saya ingin percaya, dan saya penasaran, dan saya memang ingin membutuhkan alat seperti ini bila berfungsi dengan baik. Karena untuk penyakitan metal detektor ini akan mempermudah titik-titik di mana ada logam yang kita butuhkan. Contoh, katanya ini adalah Conrad LRL. Ini mempunyai beberapa sistem, di mana sistem ini ada pembagian 4 sistem untuk gold, untuk emas. Jadi ini bisa mendeteksi khusus untuk emas batangan, khusus untuk emas alam, khusus untuk emas yang sudah diproses, contohnya emas relik peninggalan kadar tinggi dan kadar rendah. Dan ini saya memang benar-benar belum tahu sama sekali pengoperasiannya, entah nanti gimana. Ini saya lihat ini semacam
yang akan kita bawa ini akan dimasukkan ke kantong ini dan nanti ada kabelnya ya. Oke, kita review ini dulu ya. Ini ada tulisan 500, 1000, 1500. Kok bunyinya kayak radio guys? Ini kita ceklek ini kayak ada semacam mesinnya di dalam ini kayak ada semacam mesin, jadi bunyi kayak semacam dinamo. Tapi apa fungsinya dinamo ya? Atau dia memancarkan elektronik, memancarkan sinyal frekuensi. Tulisannya EM system. Ini saya belum tahu, jadi belum bisa ngutik-ngutik, hanya unboxing saja kali ini guys. Moga-moga besok-besok bisa ngutik-ngutik ya. Ini yang akan di ground balance. Dan ini ada Conrad long ring locator mode. Ini ada LCD-nya. Berarti nanti kita akan pencet menu-menunya. Konon katanya di versi terbaru ini versi terbaru ya, ada versi yang lebih dulu. Conrad ini menyajikan pencarian, itu ada pencarian gua, air, perak, dan perunggu, dan logam lain, semua logam. Dan untuk gold itu ada 4 mode, di mana ada mode harta karun. Harta karun itu emas batangan dalam jumlah besar, terus emas nugget, dan emas peninggalan kadar tinggi, dan emas peninggalan kadar rendah. Itu yang saya lihat dari spesifikasi di iklannya ya guys. Ini lagi-lagi ini belum, saya nggak akan mengalem-ngalem atau nggak akan menyanjung alat-alat ini karena saya sendiri belum membuktikan. Semoga saja berhasil, dan saya minta doanya di seluruh MG, di seluruh Nusantara, semoga saya bisa berhasil menggunakan alat ini dan bisa cocok dengan saya, dan semoga saya bisa mengungkap sejarah lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, sehingga kita rakyat Indonesia, sebagai rakyat Indonesia, kita akan lebih menghargai sejarah bagaimana kita, pendahulu kita, nenek moyang kita itu jauh lebih keren, dari nenek moyang orang-orang atau bangsa lain. Jadi kita tidak perlu ngefans ke bangsa lain, tidak perlu ngefans dengan sejarah bangsa lain, cukup dengan sejarah kita, sehingga kita lebih percaya diri untuk mengembangkan diri kita sebagai anak bangsa yang solid dan anak bangsa yang bercita-cita luhur kepada bangsa Indonesia. Oke, kita lanjut. Ini kita ada semacam mode on off di sini, ada setrum-setrum. Oh, ini akan menyambung ke sini nantinya. Nah, seperti itu. Dan ini akan ditancapkan ke tanah sebagai alat pemancar gelombang frekuensi sesuai yang dibutuhkan. Conrad long range. Nah, long range krong-krong. Woyo, cangkemnya kesel, guys. Dan di sini ada on off juga. Dan di sini ada semacam apa saya belum tahu. Yang jelas ini akan memancarkan sinyal dan ini akan menerima. Oke, kita ada casesan. Casesan ini kalau nggak salah ini membutuhkan apa ya, baterai. Nah, atau yang ini ya, baterai kotak ya. Kayaknya yang ini, yang baterai kotak yang ini baterainya sudah bawaan, dan ini untuk ngecas berarti ini guys. Lubang ini berfungsi untuk ngecas. Ya, saya ini belum buka loh ya, tadi udah segel itu ya. Dan ini akan dipasang ke sini nantinya, tapi saya nggak akan masang ini secara gerasa gerusu karena ini nggak murah bagi saya. Mungkin bagi Anda itu kecil, tapi bagi saya murah. Kisi-kisi harga itu di atas 20 juta. Udah jelaskan ya. Oke, ini kabel ini mungkin akan berhubungan dengan ini. Nah, ini stick, seperti halnya stick apa ya, stick Ionica. Ini sticknya, dan ini ada rangkaian elektronik yang jelas dan bukan kaleng-kaleng lagi, walaupun ini terlihat seperti kuningan biasa. Iya, oke. Iya, nanti akan dialiri listrik dan juga, nah itu. Nah, walaupun ini sebuah Ionica, tanpa aliran listrik pun ini bisa bekerja karena orang-orang Indonesia ini sama sekali nggak gerak ya. Nah, karena seperti itulah. Jadi dibilang Ionica itu berhasil atau tidak itu tergantung orangnya. Banyak yang berhasil, banyak yang sukses dari Ionica. Apalagi kayak gini, ini semoga saja lebih sukses, lebih berhasil ya. Ini alatnya berbentuk seperti ini guys. Ini kuningan, ada tulisannya Conrad. Ini kuningan, ini bawahnya ada tombol 4. Fungsinya mungkin untuk memasukkan jack ini, seperti halnya metal detector itu ya. Dan ini akan berhubung langsung ke mesin ini, EM. Siapa artinya apa? Nggak tahu guys. Nah, ini dalamnya saya nggak akan buka karena saya harus hati-hati sekali untuk proses ini, hati-hati sekali. Dan di ujung ini
Ini seperti kuningan biasa guys, saya lihat guys. Sekilas ini seperti kuningan biasa, nggak tahu dalamnya ada apanya. Ada semutnya, ada kumannya, saya nggak tahu. Ini berjumlah 2 biji guys. Mungkin ini bisa menjadikan plus dan minus ya. Ini kotaknya udah jos, mantap jos sekali. Woyo. Kali ini yang pada kangen-kangen master apa? Sahabat MG pengen lihat MG pulang gitu ya. Moga saja bisa berhasil belajar karena modulnya ini kita coba buat. Ini apa? Wow. Ini apa guys? Ini seperti surat cinta dari Starla. Woyo. Kita buka. Dalamnya apa? Tapi saya baca dulu, takutnya ini surat cinta beneran. Ini apa? Ini semacam ya, nggak perlu dibuka guys. Ini semacam kwitansi pembelian. Jadi kita ini, jadi walaupun belinya di luar negeri, pabriknya di luar negeri, karena untuk di dalam negeri ini belum ada yang bisa membuat alat seperti ini, jadi kita tetap ada garansinya. Garansi 2 years ago, 2 tahun garansi apa saya belum baca. Oke, kita akan baca. Ini kok modulnya seperti modul print-printan biasa ya, mungkin karena sahabat kita yang membantu mengadakan ini dari Indonesia, sehingga kita lebih mudah mungkin ya. Nah, tapi tetap bahasa Inggris guys. Tactical Chang Justice lah. Intinya ini semacam buku panduan, manual user ya, general data. Tapi yang saya cari ini belum ada kelihatan apanya ya, kartu garansinya guys. Kartu garansinya nggak ada. Ini pun masih sebuah print-printan biasa. Jadi apabila ini dijadikan sebagai kartu garansi pun, ini sebuah print-printan biasa, invoice ya, semacam invoice. Ini mungkin bisa saja dibajak atau ya, tapi nggak tahu ada capnya. Iya, oke, ini semacam general data lake. Oh ya, intinya ini dipelajari dengan nanti ditranslate lah guys. Orang gunung, sekolah lulus ora, kon maca bahasa Inggris dengan terjemahan nggak ada kayak gini langsung bisa ya, nggak mungkin. Nah, lokator setting, long ring lokator bis angel guys, melarak lambeku. Iya, intinya seperti itu. Ini sebagai manual user. Oke, ini mungkin saya gak maksud di sini ada kata-kata silver, bronze dan copper, aluminium itu. Nah, ini mode pertama dalam sistemnya gold di 500 kHz, low frequency in gold spectrum attack natural gold metal between 4,9 sampai 5,1 kHz at 5,2 sampai 5,3 kHz road attack human made gold atau emas tinggalan. Nah ya, object between 18 sampai 22 karat itu kadar tinggi guys di frekuensi 5,2 dan 5,3 kHz. Nah, itu kadar tinggi 18 sampai 22 karat. 5,4 sampai 5,5 kHz frekuensi itu may attack jewelries atau perhiasan kadar rendah. Jadi memang dalam spesifikasi ini untuk pencarian di mode emas itu ada 4 mode frekuensi, di mana itu sesuai yang saya jelaskan itu di sini. Dari mode frekuensi low pertama itu adalah sebagai untuk mode emas alam. Nah, spectral attack natural gold metal atau kode emas alam, mode-mode untuk pencarian emas alam, emas nugget, emas alam besar, nugget besar. Dan untuk 5,2 sampai 5,3 kHz road humans made golden, kalau nggak salah ini yang dimaksud dengan emas batangan. Karena salah ya wajar, tapi nek titel sarjana ini salah ya ngisi-ngisi terus guys ya, sekolah dulu larang-larang maca bahasa Inggris ngerti kena salah. Ini kan saya ngarang lulus Bora SD. Oke, kita untuk mode kedua silver mode 8,70 kHz, mode ketiga bronze mode 11,30 kHz, mode keempat chopper mode. Chopper siapa guys? Ada yang tahu chopper artinya apa? Kalau saya nggak tahu, oke kasih tahu ya. Oke, aluminium udah pasti tahu sebagai bahan pembawa pesawat dan kapal zaman sekarang 7,0 kHz. Dan diamond jewelry mode wow, ternyata bisa mencari sebuah diamond guys, mencari sebuah permata berlian tapi jewelry mode, itu mode perhiasan.
mode cincin, mode perhiasan. Jadi diamond yang sudah di cutting dalam satu cincin itu punya frekuensi 12,70. Dan mode lead mode saya nggak tahu guys. Iron itu besi, water itu air, void apa guys bagi yang tahu, walk wow. Dan mode free itu antara 0 sampai 20 kHz. This is mode that hence only my select distance frequency. Masa keplekik, buset, oyo. Ini artinya mungkin mode ini bisa di custom ya untuk pencarian sebuah metal yang spesifik. Jadi Anda menemukan metal bisa disetting langsung pada CPU-nya apa-apa lah, salam boh pokoknya kayak gitu. Intinya ini yang saya akan pelajari dulu. Mungkin akan butuh waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan, 2 bulan, dan berbulan-bulan. Yang jelas penggunaannya ini harus sesuai dengan manual user guys, dan sesuai dengan fungsinya sehingga kita bisa memaksimalkan alat. Nomor 1, menggunakan alat apapun itu kita yang harus mengontrol alat, bukan alat yang mengontrol kita. Jadi untuk bisa mengontrol alat, untuk bisa mengetahui dan bisa mengontrol alat, kita harus mengetahui seluk-beluk kelebihan dan kekurangan alat ini. Karena apa? Karena ketika kita mempunyai alat dan kita tidak bisa mengoperasikannya, kita yang dikontrol alat guys. Jadi mau nggak mau kita harus nekankan orang. Seperti halnya ada foto di Facebook atau di Google, itu ada mobil dikelilingi banyak monyet, itu judulnya. Inilah mengapa kita harus bisa menguasai alat. Alat itu mobil, daripada kita menguasai alat tidak bisa mengoperasikannya. Itu intinya kayak gitu, lambuh woyo. Ini ada mode-mode ground survival. Kalau bengak terus guys, rumah dang ini guys. Oh alah. Ini berlanjut mungkin batuk-batuk kayak gini, semoga bukan virus kolor yang selalu memanjang. Semuanya virus kolor saya nggak takut guys, dimundumin saya juga selesai. Oke, bersama channel saya Master Golden. Untuk kali ini mode ini kita versinya unboxing, bukan gimana-gimana. Biar apabila ini alat fungsi atau tidak, itu Anda sudah bisa menyaksikan sendiri. Saya bisa menjadi korban dan saya bisa menjadi orang pertama yang menggunakan alat ini dan berhasil. Itu Anda akan menjadi saksi ya guys. Karena semua apapun kuncinya, sebagus apapun, seindah apapun, sekuat apapun, semahal apapun alat, itu kuncinya adalah rezeki guys. Apabila Anda mempunyai alat mahal tingkat dewa kayak gimana, gertitan model kayak gimana, kalau tidak punya rezeki Anda tidak akan dapat apa-apa. Kuncinya di situ. Jadi nggak pakai alat pun bisa mendapatkan emas. Nah itu kuncinya. Jadi tidak perlu Anda bekerja hati yang tidak punya alat, dan Anda tidak perlu jumawa yang punya alat. Karena apa? Semua itu tergantung rezeki. Jadi apa yang dibanggakan ya semua kembali karena kita usaha. Karena usaha terus menerus dan usaha terus menerus itu akan membuahkan hasil yang maksimal, dan Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan memberikan apa yang kita inginkan ketika kita usaha maksimal. Bersama channel saya Master Golden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Woyo mantap cuy.